Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya datangnya bulan Ramadan adalah merupakan sesuatu yang menggembirakan hati kaum muslimin. Karena di bulan tersebut merupakan kesempatan besar untuk memperbaiki diri, merupakan kesempatan besar untuk mensucikan hati kita. Dengan berada di bulan Ramadan, seorang hamba berusaha untuk membiasakan kebaikan-kebaikan senantiasa di atas ketaatan, di atas puasa, di atas membaca Al-Quran, di atas sholat malam. Demikian pula kebaikan dan ketaatan yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa untuk menimbulkan ketakwaan. Puasa untuk menimbulkan ketaatan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Itulah tujuan dari pensyariatan puasa, agar menimbulkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di bulan Ramadan, Allah menempa, menggembleng kita dengan puasa, dengan menahan diri dari lapar dan dahaga, sehingga kita pun terbiasa di atas kesabaran di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, terbiasa di atas kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatannya. Ketika kita telah berusaha mengoptimalkan kesabaran kita di bulan Ramadan, maka itu adalah merupakan perkara yang terbesar dan sebab terbesar akan keberhasilan menuju ketakwaan di dalam diri seorang hamba. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari bulan Ramadan ini untuk merahmati hamba-hambanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menerangkan, yaitu yang dikeluarkan dari Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar. Wa dzalika fi kulli lailatin." Dan Allah memiliki hamba-hamba yang Allah merdekakan di setiap malam bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jamaah yang dimuliakan Allah, di setiap malam bulan Ramadan Allah memerdekakan hamba-hambanya, yakni dari api neraka. Sungguh suatu yang sangat besar yang tentunya Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kesempatan emas untuk dimerdekakan dari api neraka adalah merupakan tujuan setiap mukmin. Bahkan cita-cita terbesar dan keinginan yang terbesar dari seorang mukmin. Oleh karena itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya bulan Ramadan, mereka berduka cita. Mereka sangat suka, yakni memberikan selamat satu sama lainnya dengan kedatangan bulan Ramadan yang mulia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, nun jauh di sana ada orang-orang dengan datangnya bulan Ramadan ternyata hatinya begitu berat. Ia merasa berat dengan datangnya bulan Ramadan karena keinginan dia yang terbesar adalah dunia.
Keinginan yang terbesar dia adalah syahwat. Keinginan dia yang terbesar adalah perut dan kemaluannya. Sehingga bagi dia Ramadan suatu yang berat di matanya. Maka apabila hati kita menginginkan syahwat itu lebih besar daripada kehidupan akhirat, pastilah puasa Ramadan itu beban bagi kehidupannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak ingin hal itu terjadi pada diri kita. Kita ingin ketika datangnya bulan Ramadan yang mulia ini, hati kita bergembira. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man syarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min." Siapa yang merasa gembira dengan amalan soleh, dia, dan siapa yang merasa bersedih hati dengan amalan keburukannya, maka bahwa ia adalah seorang mukmin. Dia seorang mukmin. Merasa bergembira dengan melakukan amal soleh, merasa susah dengan amalan keburukannya, maka itu dia seorang mukmin. Itulah tanda seorang mukmin. Bergembira dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bergembira dengan syahwat, bukan bergembira dengan hawa nafsu, bukan bergembira dengan kehidupan dunia belaka. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka dari itu marilah kita bergembira dengan melihat bulan Ramadan ini sebagai sebuah kesempatan emas untuk memperbaiki diri kita dan jiwa kita, membersihkan dan mensucikan hati kita, agar kita bersungguh-sungguh meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nun jauh di sana ada orang-orang yang menyambut bulan Ramadan dengan perkara yang tidak disyariatkan. Di antaranya kaum muslimin berbondong-bondong pergi ke kuburan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "La tattakhidu qabri aidan." Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai aid. Hadis riwayat Ahmad, yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Apa yang dimaksud aid? Yaitu sesuatu yang berulang, baik setiap sekali 1 bulan, atau setahun sekali, atau seminggu sekali, dan berkumpul-kumpul di sana. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir berkata, diambil faedah dari hadis tersebut bahwasanya berkumpul-kumpulnya orang-orang di kuburan di waktu yang telah dikhususkan, baik sebulan sekali, setahun sekali, bahkan itu perkara yang dilarang dalam syariat. Namun aneh, ini menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap katanya adat istiadat yang perlu dilumrahi. Padahal Rasulullah SAW telah melarangnya. Ya jemaah yang dirahmati Allah, tidak layak setiap yang mengaku dirinya pengikut Rasulullah untuk membuat ibadah yang ternyata ibadah itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Benar kata bahwa ziarah kubur itu disarankan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Zuru kubur fa innaha tadzakkaru kam asra. Berziarah kuburlah karena itu mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun Nabi SAW melarang kita untuk mengkhususkan suatu waktu untuk berziarah kubur dalam hadis tersebut. Maka ketika dikhususkan berziarah kubur sebelum Ramadan atau setelah Idul Fitri, berarti kita sudah mengkhususkan waktu tersebut
dan menjadikan kuburan sebagai aid, di mana di sana kaum muslimin berkumpul. Saudaraku, kewajiban kita adalah untuk tunduk pada perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin atau mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah memberikan keputusan, ia mempunyai alternatif yang lain selain itu. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Tidak layak, saudaraku, karena kewajiban seorang mukmin adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, di sana pun juga ada yang menyebarkan sebuah hadis yang tidak ada asalnya. Katanya Rasulullah naik mimbar lalu berkata amin, amin, amin. Ketika ditanya, apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, Jibril datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, abaikan puasa orang yang belum minta maaf kepada tetangganya. Kedua, kepada orang tuanya. Ketika kepada istrinya. Subhanallah, ini adalah hadis yang dibuat-buat, didustakan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebagian masyarakat pun berkeyakinan bahwa maaf-maafan sebelum Ramadan itu disyariatkan. Padahal saudaraku, mengkhususkan maaf-maafan itu di waktu yang tidak ada dalilnya secara syariat, itu adalah perkara yang mengada-ngada dalam syariat. Apabila kita mempunyai salah kepada seseorang, segera kita minta maaf kepadanya. Tidak perlu kita menunggu sebelum bulan Ramadan maupun sudah Ramadan atau Id. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa yang ada sangkut paut kezaliman dengan saudaranya, baik berkaitan dengan kehormatan ataupun yang lainnya, maka mintalah dihalalkan daripadanya hari ini. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku yang dirahmati Allah, budaya memaafkan sebelum Ramadan tidak berdasarkan dalil yang sahih, tidak dari Al-Quran dan tidak pula dari Sunnah Rasulullah SAW. Maka janganlah menetapkan suatu hukum hanya dengan sebuah riwayat yang ternyata dibuat-buat, karena itu termasuk hal yang diada-adakan dalam agama. Tetapi ada lafaz yang sahih yang artinya, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menaiki mimbar, lalu beliau bersabda amin, amin, amin 3 kali. Lalu beliau bertanya, sesungguhnya engkau ketika naik ke mimbar mengucapkan amin, amin, amin? Beliau menjawab, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah mendatangiku. Ia berkata, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan dan tidak diampuni dosanya, akhirnya ia masuk ke dalam neraka dan dijauhkan Allah dari surga. Katakanlah amin. Lalu aku pun mengucapkan amin. Ia berkata, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu, tetapi ia tidak berbakti kepada keduanya, maka tidak diampuni dosanya dan ia masuk ke dalam neraka dan dijauhkan dari Allah, dari surganya. Katakanlah amin. Lalu aku pun mengucapkan amin. Ia berkata, barang siapa yang disebutkan namaku di depannya
dan ia tidak bersolawat atasmu, lalu ia meninggal dan masuk ke dalam neraka dan dijauhkan dari Allah, yakni surganya, katakanlah amin. Lalu aku pun mengucapkan amin. Hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Sebenarnya lagi ada keyakinan mandi sebelum Ramadan, padahal itu tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pula para sahabat. Tidak ada istilah mandi sebelum Ramadan. Jangan kita membuat syariat yang tidak disyariatkan oleh wahyu. Demikianlah jemaah yang dimuliakan Allah, sedikit penyampaian dari kami, insya Allah ada manfaatnya. Saya akhiri doa kafatul majlis. Subhanakallahumma inni wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.